Iya, Francisca. kita balik lagi di bagian terakhir, tentunya masih bersama Cik Ezi dan saya dan juga narasumber hebat kita hari Bu ini, Nani. Cik Ezi. Francisca, coba saya akan bertanya-tanya kepada Bu Nani. Kalau zaman dulu waktu saya masih aerobik, ya kan, itu laki perempuan itu udah bisa bergabung. Sekarang laki-laki tak ada lagi, perempuan semua. Lebih banyak perempuan, terutama ibu-ibu aja sih ya. Jarang. Yang untuk khusus sanggar senam ya. Kenapa nih Bu Nani? Mungkin karena memang banyak yang tak mau bergabung. Mungkin bagaimana nih? Iya, mungkin udah zamannya ya. Zamannya, betul. Jadi Cik Eci dulu instruktur ya kalau nggak salah ya. Sering ngikutin turnamen-turnamen, kompetisi aerobik, juara terus nih Mbak. Iya, kalau kami berkumpul dia selalu jadi instruktur kami. Iya, jadi memang karena mungkin perubahan zaman ya, jadi kan sekarang lebih ini lagi berhijab mungkin ya. Zaman dulu situasinya juga kami juga memahami seperti itu. Makanya kami ingin juga agar kaum pria ini bisa tetap bugar. Kita alhamdulillah diberi tempat di stadion. Itu memang merintisnya agak sulit juga. Orang awalnya lihat aja, kami sekarang bapak-bapak, anak-anak itu semua dengan senangnya bergabung di situ. Terus lebih senangnya ibu bertumbuhlah UMKM, Mbak. Dari dulu di sana seiring banyak orang jual. Jadi seperti ajang rekreasi juga di stadion itu. Kalau stadion kan waktunya nggak terbatas. Jadi tadi jam 5 terus tapi tiap sore kita ambil. Minggu ada juga yang ngisi. Jadi sekali-sekali silakan Mbak Rita sama Siska. Rame Mas, seneng. Terus aman juga, orang maraton ada rate-nya jalan, bukan di jalan raya. Cuma Mbak Nani kalau dulu kan selain ke venue langsung seperti di lapangan, dulu juga kan suka juga kalau tak silap tuh langsung live di Rio TV, suka kerjasama. Itu boleh cerita sedikit? Iya, boleh. Alhamdulillah kita awal pertama ini izinkan mungkin saya mengucapkan di sini terima kasih banyak kepada RTV yang salah satu juga membesarkan nama Pesona, karena tiada hari sudah selama 10 tahun kita mengisi program Primaraga. Program Primaraga Pesona Rio TV. Ya, itu setiap jam 7 jam 8 itu salah satu rating tertinggi. Orang mesti nunggu yang mau bekerja, nunggu senam dulu baru berangkat. Itu udah 10 tahun, tapi semenjak Jawa Pos ya, jadi kita digeser pagi, mungkin orang kurang ini lagi waktu jam 5. Jadi alhamdulillah itu acara-acara itu sangat ditunggu-tunggu. Jadi bersama RTV terus bersama Rio Pos juga akhirnya kami membuat karya-karya yang fundamental yang mendapat langsung rekor muri ya. Rekor muri, Masya Allah. Iya, itu sepertinya rekor muri itu ada saya lihat di tangga gedung ini Cik Ezi ya, di studio ini ada rekor murinya di depan. Senam Rio Bangkit, salah satunya untuk PON, ke-18 ya. PON ke-12 yang Riau? Iya. PON ke-12? PON tahun 2018. Tahun 2012. Oh iya, itu dengan menampilkan anak-anak itu 1.200 anak SD TK sekota Tadinas. Itu kalau bicara prestasi usah cakep lagi kalau Bu Nani. Iya, itu yang tertinggi yang kita hadapi, yang tertinggi. Terus habis itu ya event-event banyak lagi. Kadang lupa ya, terus mengisi hari-hari besar di Hari Kebangkitan Nasional di halaman kantor gubernur. Terus mewakilin Provinsi Riau tahun berapa ya, itu dapat kita senam sehat Rio Bangkit itu juara 1 senam rekreasi daerah nasional. Masya Allah. Yang sering ngumpul terus kita dipercaya lagi dengan Kormi ya dulu ya, Federasi Olahraga Rekreasi itu mewakilin Rio juga. Kita dapat juara terus pokoknya lupa lah Mbak. Pokoknya banyak lah prestasinya. Saya kadang penasaran juga. Kan kalau kita melakukan sesuatu tuh yang cukup lama, ada pada titik tertentu jenuh, aduh udah bosan, dah berhenti lagi. Gimana, pernah nggak itu? Ya wajar lah, manusia itu kadang capek gitu ya, jenuh. Tapi saya apalagi kan ngurus anak, ngurus cucu, ngurus suami. Iya, apalagi dituntut. Cucu udah berapa? 6. Dituntut walaupun sibuk waktu 35 tahun kan anak saya masih TK SD ya. Tapi bapak itu kan memberi kepercayaan saya, kamu terserah, kamu sibuk, tapi yang penting anak ini harus jadi gitu loh. Jadi kan tantangan orang kan kebanggaan anak ya. Kalau percuma orang tuanya ini. Betul sekali Bu. Tapi ya itu akhirnya kami gimana yang nyetir ya, pokoknya nitipkan anak ke gurunya ya semua. Akhirnya alhamdulillah
anak ibu 4 sudah selesai semua. Alhamdulillah. Udah berkeluarga semua. Ada anak penerus seperti pendidikan. Ibu? Mudah-mudahan yang kecil ini nampaknya dia kan notaris, bapak notaris, dia notaris kebetulan, tapi nampaknya dia udah mulai tertarik. Dulu saya bingung juga gimana ya ini Kemana siapa yang ngurus, tapi kemarin dia bahkan saya sekarang buka senam air ya, aquarobi, yoga, tapi karena banyak keluhan di usia-usia udah mulai 40 ke atas kan lutut yang bermasalah, pinggang itu yang saya juga harus berpikir, Mas, makanya saya harus update terus apa yang kira-kira ini. Alhamdulillah anak saya ini udah mulai tertarik gitu, udah mulai saya ajak-ajak. Biarlah nanti biar dia estafetnya melanjutkan. Iya. Karena Bu Nani pada titik hanya mengawasi saja. Betul. Lagi. Iya. Penasehat aja ya, pengawas, penasehat. Katanya ada spa juga. Iya, Masya Allah, luar biasa. Kita kalau melewati jalan delima, itu pasti nampak tuh sebelah kanan. Nah, itu nampak tuh pesona, itu ada juga spa-nya juga. Bagi encik tuan semua nih, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Langsung saja ke sana. Nah, merefleks diri Cezi ya. Apa tuh Bu Nani? Jadi gini, izin Mas. Jadi selaras dengan senam, kita kan juga kebetulan Ibu pencinta spa ya. Kalau kemana-mana, akhirnya saya ngambil kursus juga. Oh, ini bagus sekali untuk perawatan relaksasi, kesehatan dan kecantikan. Kan kita kan seperti baterai itu kan butuh dicas juga ya Mas, ya kan. Karena saya insya Allah jarang ke dokter karena pijet aja dari dulu kecil sampai sekarang pijet aja. Terus akhirnya kita tekunin. Kita juga sebagai TUK tempat uji kompetensi spa juga. Jadi alhamdulillah kita kerjasama dengan dipercaya oleh kementerian Mas. Jadi dulu kan Kemendikbud ya, sekarang Kemendikdasmen ya kan, dengan pendidikan luar sekolah. Jadi tiap tahun untuk mencari anak-anak putus sekolah usia 15 sampai 25 tahun dilatih gratis Mas, dibiayai semua dari kementerian, dari bahan rintis, nanti sertifikat sampai dia rintisan buka usaha. Alhamdulillah lulusan kami ini sekarang udah mandiri. Jadi pemerintah ini tujuannya untuk membantu mengentaskan pengangguran. Biasanya anak SMA kan kerja di toko, kerja apa, bukan jadi pegawai, menjadi wirausaha. Apalagi sekarang lewat sosmed, bisa home care, bisa apa. Nah, itu lulusan kita. Jadi banyak yang sosial-sosial dilakukan ya Bu Nani, kiprah Bu Nani yang luar biasa. Iya, nampaknya banyak peminatnya. Spa timbang senam. Kalau senam ini kan instruktur seperti nari ya. Orang saya udah pernah buka bikin program pelatihan senam. Cuman minatnya agak terus di tengah-tengah itu merotolin gitu, nggak sanggup. Iya. Berhenti di tengah jalan ya. Tapi kalau pijat ini kan dia sambil menikmatin, sambil apa ya. Dan orang dari yang muda sampai yang tua memerlukan. Itu banyak jasa yang dibutuhkan. Iya, akhirnya. Nanti ini Bu Nani, Puan Siska mesti coba nih. Mesti coba. Boleh, silakan. Padahal lagi agak capek Cezi ya. Baru dari ini Cezi. Banyak kegiatan memang. Tapi saya kalau diurut saya agak apa juga Cezi. Enggak, tak bisa. Badannya susah disentuh. Penggeli juga ya. Nanti tidur tuh dilus-lus Mas. Wajib coba nih nampaknya nih Cezi. Menghirup aromaterapi. Iya, teman-teman semua memang bukan hal mudah untuk menjadi perintis ataupun berjuang untuk menyehatkan masyarakat dengan cara kebisaan kita. Salah satunya seperti Bu Nani yang terdiri dari awal 35 tahun yang lalu Puan Siska ini menekuni dunia senam dan sampai hari ini di usia beliau yang bukan muda lagi tapi tetap cantik, beliau masih tetap konsen di satu bidang untuk menekuni dan menghidupkan, mengolahragakan, menyehatkan masyarakat Pekanbaru pada khususnya Riau pada umumnya dengan senam. Bahkan Puan Siska, beliau juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kemudian juga merambah ke perawatan kecantikan wanita seperti spa dan massage luar biasa. Iya, apalagi perempuan suka hal itu, suka hal itu. Tapi Puan Siska, bukan hal mudah juga bagi kita masyarakat awam untuk seperti beliau. Kalau masalah prestasi kita tak usah cakap lagi. Tak diragukan lagi. Dari bawah sampai atas. Dah 34 tahun Cezi, usah diragukan lagi. Luar biasa. Ya. Tapi kita bingung juga teman-teman semua, apakah di luar sana masih banyak juga yang masih bersenam, yang minat senam. Sebetulnya Puan Siska, menurut kacamata saya melihat langsung di CFD. Itu apabila ada senam ini Bu Nani, itu ramai. Berarti animo masih ada tuh Bu Nani. Ini bagaimana? Karena senam ini kan seperti rekreasi ya. Dia kan bilang
program rekreasi, bukan bukan prestasi ya. Iya, Itu rekreasi. mereka untuk nomor satu tuh musik mungkin yang membuat ya kan dengan Jadi musiknya musik yang lelah tak terasa. nggak terasa, Meningkatkan happy. adrenalin juga kan dengan betul. musik tuh. Betul, dia happy, senang, gembira, ya Iya, kan betul, gitu betul. kan. Terus dia bisa ekspresi masing-masing waktu senam itu kan kita, nah Iya. itu adrenalinnya kan meningkat ya. Dia dengan apa namanya Intinya ekspresi, membawa kita bersemangat improvisasi. Memang senam ini daya tariknya memang luar biasa. Bu Nani, sebelum kita Iya, menutup, sebelum saya mau tutup. satu pertanyaan Bu Nani Pernyataan yang terakhir. Saya tanya Pertanyaan satu terakhir dulu, ya, Cik Ezip, iya. Bagi mereka-mereka yang sudah mulai lansia sampai 40 tahun ke atas, itu bagusnya senam yang bagaimana? Jadi betul Cik Eci. Jadi kita kan tadi sudah saya jelaskan kita selalu update ya kan, karena keadaan ibu juga udah usia, sudah udah pensiun lama kan, Iya. setelahnya ibu kan sudah mulai merasakan. Nah sekarang paling aman ya, paling bagus itu Senam Pesona sudah hampir 5 bulan ini mengembangkan senam dalam air. Senam Jadi dalam air, ya. seperti aerobik tapi kan namanya aquarobik, Aquarobik. benturan ringan tapi Iya. di kolam renang. Jadi rata-rata Bu Nani, saya ini kan tidak bisa berenang. Kita bukan berenang, bukan menyelam kita ini berendam saya bilang karena ketinggian airnya Iya, cuma sedada 130. Kenapa kita mengenai dokter-dokter pakar-pakar olahraga akan menyarankan di olahraga berenang ini sangat bagus Iya. ya kan? Tapi kita mencoba kita sesuaikan dengan usia yang nggak bisa berenang. Betul. Jadi di situ kita tambah ibu akhirnya karena kami lembaga khusus, saya khusus ngambil sertifikasi aquarobik di Jakarta Mas, Wah, tingkat luar nasional. biasa. Jadi kita semua instruktur kita bekalin harus punya kompetensinya. Yang Luar jelas biasa, Bu Nani tetap tetap ya. melakukan gebrakan, tak pernah berhenti. Iya. Tetap Bu Nani dulu yang belajar nih ya, iya, sebelum harus. mengajar. Dan masyarakat penonton semuanya tetap mendoakan Bu Nani Iya. Amin. yang merupakan menurut saya pelopor utama dari Amin. saya, tetap sehat, dapat berkarya Amin. dan diteruskan oleh anaknya nanti. Amin. Nah, sekarang yang lagi ini kita yang untuk usia-usia lansia itu mari bergabung di Aquarobik Pesona Aquarobik, Green Mansion di kolam renangnya Green Mansion. Itu alhamdulillah dari orang cuma 5 sekarang kita tambah lagi 5 kelas. Ada yoga juga, yoga akuatik, yoga aqua. Jadi yoga tapi di dalam Di dalam air, Karena kita kan disarankan memang otot kita, masa otot kita ini kan makin lemah, Makin lemah, lembek betul. sesuai usia ya. Makanya kenapa tulang kita memendek, terus kita sering jatuh, sering rapuh, tulang-tulang anak ibu-ibu Iya. karena kurang dikuatkan masa otot kita ini harus diisi Harus Mas. dilatih. Betul. Dilatih terus Bu Nani, kuat. tak berlama-lama tapi masa kita dah Oh iya nggak Iya. terasa ya. Terasa. Silakan aja lah ke Kita Pesona. atur lagi nanti ya. Iya. Apa harapannya kepada masyarakat? Silakan. Pesannya kepada masyarakat nih Bu Nani. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa setia Rio Televisi dimanapun berada. Kita yang penting selalu bergerak ya, selalu bergerak itu jangan mager, tidak boleh, selalu bergerak, berpikiran positif, makan teratur, yang terutama tidur karena tidur ini kasta tertinggi untuk kesehatan. Itu dia. Apalagi sekarang dengan polusi asap ini itu menyumbang kekentalan darah. Jadi kekentalan darah ini faktor utama kita untuk menyumbat. Jadi kita sering banyak bergerak dimanapun, di rumah, dimanapun harus kita jaga agar oksigen kita tetap bagus, kita kualitas kita hidup Iya. bagus. Terima kasih, terima kasih, Bu Nani. Terima kasih, Bu Nani, luar 1 biasa. jam kita pun suka bersama Iya. ya. Tak terasa ya. Terasa singkat waktu ya Pocis. Singkat waktu, sebetulnya banyak lagi nak bertanya Banyak nih ya. lagi. Karena nih ada juga nih masuk ke grup WhatsApp saya Cik Ezi, suruh ikut ini ya seperti yang Bu Nani sampaikan tadi. Aquarobik. Aquarobik tuh Aquarobik. luar Bagus tuh, biasa. Francisca juga Iya harus betul. ikut. Harus Ayo, Cik ayo Ezi. dicoba, ayo Iya, dicoba. harus dicoba karena selalu bentrok waktunya ya. Ya mudah-mudahan Iya. harapan semua apa yang kami bincangkan Terima hari ini kasih ya. bermanfaat bagi tontonan semua. Ayolah kita meningkatkan pola hidup sehat, salah satunya dengan bersenam ataupun juga menjaga makanan kita, pola tidur kita seperti yang Bu Nani Iya. katakan. Dengan kita bisa maintain dan menjaga pola hidup kita, insya Allah di hari tua kita akan sehat. Tetap sehat, Dan terutama bagi lansia katanya harus diolah masa ototnya. Masa Francisca. ototnya. Sekali lagi terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bu Nani, sehat selalu Ya. dan sukses selalu juga. Sama-sama. Ini kapal kita terakhir nih Cik Ezi ya. Ada ya, Iya,
Ini kabar kita cek telepon semua. Ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ini ke Provinsi Riau pada Senin 24 Agustus tahun 2026. Ya, kunjungan ini salah satunya cek telepon semua untuk melakukan rapat dan juga pemantauan langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Ya, kabar ini kabar terakhir kita. Semoga yang kita dedahkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga bual-bual kita nih menambah pengetahuan kita bersama. Jadi tetaplah jaga pola hidup sehat. Dengan sehat, insya Allah kita bahagia di hari tua. Amin. Saya Ezi bin Abdul Sattar. Dan saya Puan Siska. Dan juga Bu Nani. Terima Bu Nani, kasih. Sampai terima jumpa. kasih. Sama-sama. Iya. Langsung saja kita dedahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syarial Abdi mengatakan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Riau untuk melihat langsung kondisi dan langkah penanganan karhutla di lapangan. Ia menyebut Gubernur Riau bersama Forkompimda dan Satgas Karhutla telah melakukan sejumlah langkah penanganan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Langkah-langkah tersebut terus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemantauan hingga upaya pemadaman di lokasi yang terdapat titik api. Syarial menyebut dari hasil rapat dan pemantauan yang dilakukan bersama Presiden, kondisi karhutla di Riau dinilai masih dapat ditangani. Ia optimistis dengan sinergi pemerintah daerah, Forkompimda, Satgas Karhutla, serta dukungan pemerintah pusat, penanganan karhutla di Riau dapat terus ditingkatkan. Kita menerima kunjungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang langsung memimpin rapat di lapangan untuk penanganan karhutla Provinsi Riau. Alhamdulillah, dari rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, beliau mendengarkan laporan dari Gubernur dan Forkompimda dan seluruh satgas yang terkait dengan penanganan karhutla Provinsi Riau secara detail, peristiwa per peristiwa dan lokasi per lokasi, dan langkah-langkah yang dilakukan dan mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau bersama Forkompimda hari ini diapresiasi oleh Bapak Presiden, dan tentunya tetap mengharapkan situasi ini bisa teratasi. Pemerintah Provinsi Riau memastikan penanganan karhutla terus dilakukan secara terpadu sebagai upaya mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. Imanda Syafira dan Hafiz Saniago melaporkan.